Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ilmuwan pernah memiliki gagasan untuk mengendalikan sinar matahari. Sayangnya, gagasan itu terlalu beresiko dan banyak orang tidak setuju. Tetapi, ternyata dulunya matahari pernah dikendalikan oleh salah satu utusan Allah. Dan setelahnya, tak ada lagi yang bisa melakukannya. Siapakah sosok sebenarnya pengendali matahari itu dan bagaimana cara ia mengendalikan matahari? Ini dia pembahasannya. Jangan dikira yang punya kekuatan pengendali hanya ada di serial Avatar. Aang adalah karakter utama dalam series tersebut yang mampu mengendalikan 4 elemen: air, tanah, api, dan udara. Di kalangan nabi ada juga seorang pengendali. Sang nabi ini mampu mengendalikan matahari. Ia adalah Nabi Yusha. Orang Yahudi dan Kristen, nama Yusha ini disebut dengan nama Yosua. Ibnu Katsir menyebutkan kalau nama lengkapnya adalah Nabi Yusha bin Nun bin Efraim bin Yusuf. Dari silsilahnya, garis keturunan Nabi Yusha sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir? Saat itu Nabi Musa alaihissalam disebutkan bersama dengan seorang muridnya mencari Nabi Khidir di pertemuan dua laut. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan itu." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-62. Memang tidak disebutkan secara terang-terangan, tapi para ahli tafsir percaya murid yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Yusha. Dalam Alkitab juga disebutkan bahwa Nabi Yusha adalah seorang yang menemani Nabi Musa ke Gunung Sinai, walaupun ia tidak ikut naik ke atas. Tak heran kalau ia dikenal sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam yang paling setia. Dia adalah salah satu sosok penting dalam perjuangan dakwah Nabi Musa. Ia juga ditunjuk sebagai calon pemimpin masa depan Bani Israel oleh sang guru. Sebelum meninggal, Nabi Musa alaihissalam belum berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Makanya Nabi Yusha yang ditunjuk melanjutkan tugas tersebut. Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum yang sangat kuat dan mampu membuat Bani Israel ketakutan. Apalagi kaum tersebut membentengi diri dengan tembok Yeriko. Nabi Yusha juga mengirim 2 pengintai untuk mengamati kota tersebut. Hampir saja kedua utusan itu tertangkap. Untungnya mereka diselamatkan oleh seorang wanita bernama Rahab. Dari wanita tersebut juga diketahui bahwa penduduk kota Yeriko sebenarnya lebih takut kepada Bani Israel karena dianggap memiliki backingan gaib. Wanita tersebut berkata, "Kengerian menghinggapi kami karena Tuhan telah mengeringkan Laut Merah untuk kalian. Ketika kami mendengarnya, takutlah wanita kami dan jatuhlah semangat tiap-tiap orang dari kami, sebab Tuhan kalian adalah penguasa langit dan bumi." Informasi tersebut ternyata mampu membangkitkan semangat Nabi Yusha dan pasukannya. Beliau kemudian langsung mengatur strategi penyerangan. Sebelum sampai ke medan perang, pasukan Bani Israel harus melalui Sungai Yordan. Saat mereka mencelupkan kaki ke dalam sungai, tiba-tiba terbukalah jalan dengan tanah kering yang memudahkan mereka melewati sungainya. Sama persis seperti kejadian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Firaun. Para pemimpin Kan'an yang mendengar kejadian tersebut menjadi takut. Gerbang Yeriko kemudian ditutup dan dijaga ketat supaya Bani Israel tak bisa mampu untuk menembusnya. Nabi Yusha dan pasukannya pun mengelilingi benteng tersebut selama 6 hari. Sedangkan para imam ditugaskan untuk meniup trompet yang terbuat dari tanduk domba. Pada hari ke-7 dinding benteng Yeriko pun runtuh dan mereka akhirnya bisa masuk ke dalam kota. Semuanya dibabat habis kecuali rumah Rahab dan keluarganya. Saat Nabi Yusha bersama pasukannya menembus benteng Yeriko, matahari sempat dibuat bersinar lebih lama agar bisa menuntaskan tugasnya hari itu, karena besoknya adalah hari Sabtu. Sesuai syariat Nabi Musa alaihissalam, pada hari Sabtu Bani Israel diperintahkan untuk berhenti beraktivitas, termasuk berhenti untuk berperang dan hanya difokuskan untuk beribadah. Nabi Yusha pun mengendalikan matahari dengan doanya, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah, begitu juga aku. Aku bersujud mengikuti perintahnya. Ya Allah, tahanlah matahari itu untukku, agar tidak terbenam dulu." Doa tersebut pun benar-benar dikabulkan Allah. Nabi Yusha dan pasukannya pun memenangkan peperangan. Peristiwa langka ini pun juga diabadikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang pun selain untuk Nabi Yusha di hari beliau melakukan perjalanannya menuju Baitul Maqdis untuk jihad." Hadis riwayat Ahmad. Setelah berhasil menguasai Baitul Maqdis atau Tanah Suci, Nabi Yusha memerintahkan kepada pasukannya untuk membakar harta rampasan perang. Sayangnya, api itu tidak mau membakarnya karena ada pengkhianat di antara mereka.
Peristiwa itu juga dirangkum dalam sebuah hadis. Nabi itu berkata, ada di antara kalian yang menggelapkan harta rampasan perang. Hendaknya dari masing-masing kalian ada satu orang yang membaiatku. Maka tangan seorang laki-laki menempel dengan tangannya, dan dia berkata, kalian menggelapkan rampasan perang. Maka mereka datang menyerahkan emas sebesar kepala sapi. Mereka meletakkannya lalu datanglah api dan memakannya. Kemudian Allah menghalalkan harta rampasan perang bagi kita. Dia mengetahui kelemahan kita dan ketidakmampuan kita, maka dia menghalalkan untuk kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di masa nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, harta rampasan perang atau ghanimah memang diharamkan. Barulah pada zaman Rasulullah SAW, harta rampasan perang bisa dibagi-bagikan kepada umat muslim. Keberhasilan Nabi Yusha dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari strategi perang yang diterapkan. Nabi Yusha betul-betul menyeleksi pasukan yang akan bergabung menaklukkan musuh. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan pasukan yang kuat dan tangguh. Orang-orang yang berpotensi mendatangkan kekalahan segera dieliminasi. Mereka itu yang hatinya selalu terpaut dengan perkara dunia. Ada 3 golongan. Yang pertama, mereka telah melangsungkan akad nikah, tapi sama sekali belum menyentuh istrinya, apalagi yang masih muda. Kedua, orang yang sibuk membangun rumah dan belum menyelesaikannya. Ditakutkan mereka tidak fokus menyerang musuh, malah memikirkan rumahnya yang belum jadi. Yang terakhir, ada golongan orang yang menanti hewan peliharaannya melahirkan, seperti unta dan domba. Badan mereka mungkin ada di tempat perang, tapi hati mereka ada di istri, di rumah, dan di hewan ternak milik mereka. Nabi Yusha tidak masalahkan dengan kuantitas pasukannya, karena jumlah pasukan tidak menjamin kemenangan. Yang penting baginya adalah kualitas. Dengan strategi itu, Nabi Yusha akhirnya bisa membuat musuh kalah. Di saat para pemimpin perang mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya dengan anggapan bisa memperbesar peluang kemenangan, Nabi Yusha memilih jalan yang berbeda. Dan bukti berhasil apa yang dilakukan Nabi Yusha terhadap para prajuritnya juga pernah dilakukan oleh Raja Talut. Ia adalah Raja Bani Israel yang diangkat oleh Nabi Samuel atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu ia dan pasukannya yang berjumlah 80.000 orang sedang menuju medan perang untuk melawan bangsa Amalek atau Amalekah. Untuk mengetahui seberapa berkualitas pasukan yang bersamanya, Raja Talut pun mengujinya. Saat itu mereka melihat sebuah sungai. Sang raja memerintahkan prajuritnya untuk meminum air sungai hanya dengan seciduk tangan. Tapi hanya 4.000 orang yang melaksanakan perintah raja. Sisanya meminum langsung dari sungai. Akibatnya 76.000 pasukan yang membangkang tak bisa ikut berperang karena tubuhnya lemah. Air sungai yang mereka minum ternyata mengandung lintah air. Sebelum misi dakwahnya berakhir, Nabi Yusha memanggil orang-orang penting Bani Israel. Mereka adalah para pemuka, pemimpin, dan hakim Bani Israel. Beliau berwasiat kepada mereka untuk menjalankan ajaran Nabi Musa alaihissalam dan jangan sekali-kali menyembah Tuhan selain Allah. Beliau wafat di usia 110 tahun. Para arkeolog Israel pun mengklaim menemukan makam Nabi Yusha di Khirbet Timnah yang ada di tepi barat Palestina. Teman-teman sekalian, tentu semua nabi pasti diberikan mukjizat untuk membantu dalam menyelesaikan misi dakwah di bumi. Mukjizat itu pun berbeda-beda di setiap nabi. Nabi Yusha ditakdirkan memiliki mukjizat mengendalikan matahari, sehingga cita-cita gurunya bisa terwujud dan dakwahnya pun terus berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.